Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa kita berani membeli iPhone tanpa pernah mengunjungi pabrik Apple? Atau kenapa banyak orang rela mentransfer uang kepada organisasi sosial yang bahkan belum pernah mereka datangi? Jawabannya sebenarnya sederhana, yaitu karena kita percaya. Nah, ternyata kepercayaan itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Kepercayaan harus dibangun, dipelihara, bahkan diperjuangkan. Dan itulah yang menjadi pembahasan utama pada studi kasus 7.2 yang akan saya analisis hari ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Angelika Margareta To'o. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana dua organisasi yang sangat berbeda, yaitu Peloton Cycle sebagai perusahaan profit dan Donors Choose sebagai organisasi non-profit, sama-sama berhasil berkembang karena mampu membangun satu hal yang paling berharga dalam bisnis, yaitu kepercayaan. Menurut saya, studi kasus ini menarik karena selama ini banyak orang yang berpikir bahwa faktor utama keberhasilan startup adalah modal ataupun teknologi. Padahal setelah membaca studi kasus ini, saya justru menemukan bahwa teknologi yang hebat tidak akan berarti jika masyarakat belum percaya kepada perusahaan tersebut. Bayangkan saja kalau ada startup baru yang menawarkan investasi dengan keuntungan 30% per bulan. Apakah kita langsung percaya? Tentu tidak. Kita pasti akan mencari review terlebih dahulu, melihat siapa pendirinya, apakah pernah diliput media, dan bagaimana komentar pelanggannya, dan sebagainya. Artinya, sebelum membeli produk, sebenarnya yang kita beli pertama kali adalah kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Oke, contoh pertama adalah Peloton Cycle. Peloton sebenarnya tidak menjual sepeda. Kalau kita lihat lebih dalam, Peloton menjual gaya hidup. Mereka menawarkan pengalaman berolahraga yang modern, praktis, dan eksklusif. Tapi masalahnya, harga produknya itu sangat mahal. Nah, disinilah tantangan besarnya muncul. Mengapa seseorang itu mau mengeluarkan uang jutaan, bahkan puluhan juta hanya untuk membeli barang di perusahaan yang bahkan kita sendiri tuh nggak tahu? Jawabannya adalah karena Peloton berhasil membangun kredibilitas. Mereka membuat website yang profesional, aktif di media sosial, mendapatkan pemberitaan dari media-media yang besar, hingga menghadirkan testimoni pelanggan. Kalau kita kaitkan, strategi mereka sebenarnya sedang mengirimkan satu pesan kepada calon konsumen. Pesan itu adalah, kami adalah perusahaan yang dapat dipercaya. Menurut saya, yang dijual Peloton bukan hanya sepeda, tetapi juga rasa aman ketika seseorang memutuskan untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar. Dan itu merupakan strategi pemasaran yang sangat cerdas. Kita beralih ke kasus kedua. Kasus kedua ini menurut saya bahkan lebih menarik. Kenapa? Karena Donors Choose bukan menjual produk. Mereka meminta orang lain untuk memberikan uang tanpa memperoleh keuntungan secara langsung. Kalau dipikir-pikir, tantangannya justru lebih besar. Karena ketika seseorang berdonasi, mereka bertanya, apakah uang saya ini benar-benar digunakan dengan benar dan layak? Nah, Donors Choose menjawab pertanyaan itu melalui transparansi. Mereka menunjukkan kemana uang itu akan disalurkan. Transparansinya adalah mereka memberikan laporan perkembangan proyek, bahkan mereka memperlihatkan cerita nyata dari guru dan siswa yang menerima bantuan. Menurut saya, inilah alasan mengapa Donors Choose berhasil. Mereka tidak meminta orang untuk percaya, mereka membuktikan bahwa mereka layak untuk dipercaya. Dan menurut saya, itu adalah perbedaan yang sangat penting. Kalau saya membandingkan kedua organisasi ini, saya menemukan beberapa hal yang menarik. Peloton membangun kepercayaan agar orang mau membeli, sedangkan Donors Choose membangun kepercayaan agar orang mau memberi. Jadi tujuannya itu sangat berbeda, tetapi strategi intinya sama, yaitu membangun kredibilitas dan juga kepercayaan. Peloton menggunakan branding dan pengalaman pelanggan, sedangkan Donors Choose menggunakan transparansi dan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa dalam dunia bisnis maupun dalam dunia organisasi sosial, kepercayaan memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan promosi. Kalau saya mengaitkan studi kasus ini dengan kondisi saat ini,
Saya rasa pelajarannya masih sangat relevan dan sekarang hampir semua orang akan mencari review sebelum membeli sesuatu. Kita melihat rating di marketplace, membaca komentar di media sosial, lalu juga menonton review di TikTok maupun di YouTube ataupun di Instagram. Artinya, reputasi digital sudah menjadi aset yang sangat berharga dan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan juga kredibilitas dari calon pelanggan ataupun konsumen. Menurut saya, startup yang hanya fokus membuat produk bagus tetapi mengabaikan kepercayaan pelanggan akan sulit untuk bertahan dalam persaingan. Sebaliknya, perusahaan yang mampu menjaga reputasi terbuka kepada pelanggan dan konsisten memberikan pelayanan yang baik akan lebih mudah untuk bersaing. Jadi, kesimpulan yang saya peroleh dari studi kasus 7.2 ini, bahwa keberhasilan sebuah startup bukan hanya ditentukan oleh inovasi digital ataupun modal yang besar. Yang paling menentukan justru adalah kemampuan membangun kepercayaan dan juga kredibilitas. Karena ketika kepercayaan kita sudah terbentuk, pelanggan akan membeli, donor akan berdonasi, dan masyarakat akan terus memberikan dukungannya. Itulah mengapa saya berpendapat bahwa kepercayaan bukan hanya sebuah nilai tambah, tapi merupakan fondasi utama bagi keberhasilan setiap organisasi, baik yang berorientasi profit maupun non-profit. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat.